Nah, kalian tahu nggak apa tujuan dan manfaat klasifikasi? Di sini aku akan menjelaskan apa tujuan dan manfaat klasifikasi. Yang pertama, tujuan klasifikasi dalam makhluk hidup yaitu 1. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Yang keempat, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dan yang terakhir adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Nah, setelah itu, di sini aku akan menjelaskan apa sih manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan manusia dalam mempelajari makhluk hidup yang beragam dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Adapun sistem kualifikasi makhluk hidup. Sistem kualifikasi makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau kelompok, yaitu sistem alami, buatan, dan filogenetik. Yang pertama, ada kualifikasi sistem alami. Kualifikasi sistem alami merupakan terbentuknya suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Kualifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk fisik secara alami. Misalnya, hewan dikelompokkan berdasarkan cara geraknya menjadi hewan berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Yang kedua, kualifikasi sistem buatan. Kualifikasi sistem buatan merupakan kualifikasi berdasarkan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan karakteristik yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Misalnya, kualifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau berdasarkan perawakan. Dan yang ketiga, adapun kualifikasi sistem filogenetik. Sistem filogenetik merupakan sistem kualifikasi berdasarkan hubungan antar organisme dan disesuaikan berdasarkan proses evaluasi. Sistem filogenetik disusun berdasarkan persamaan fenotipe yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner sejak nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya. Selain menjelaskan mengenai persamaan morfologi, anatomi, dan fisionologi, sistem ini juga dapat menjelaskan mengenai kesamaan molekul dan biokimia yang diamati oleh makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi adalah pengelompokan hidup ke dalam kelompok atau takson berdasarkan karakteristik tertentu atau persamaan dalam keanekaragaman. Kelompok atau golongan pada klasifikasi disusun secara runtut sesuai dengan tingkatnya, yaitu mulai dari tingkatan rendah hingga ke tingkatan yang lebih tinggi. Kingdom Moneria. Moneria merupakan kelompok organisme yang memiliki membran inti, disebut juga organisme prokaryotik. Moneria terdiri atas Eubacteria dan Archaebacteria. Eubacteria atau yang kita kenal sebagai bakteri yang banyak terdapat di alam. Sementara itu, Archaebacteria merupakan bakteri yang hidup di habitat ekstrim seperti sumber air panas berkadar garam tinggi dan kondisi asam. Selanjutnya ada Kingdom Protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler atau banyak sel yang telah memiliki membran inti, tetapi susunan selnya sederhana dan tidak membentuk suatu jaringan. Protista ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada protista mirip hewan. Protista mirip hewan atau yang disebut juga protozoa merupakan protista yang bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil. Contohnya berkaki semu, berbulu cambuk, berambut gitar, dan penghasil spor. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan. Protista ini memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang pirang, ganggang merah, dan ganggang api. Selanjutnya ada protista mirip jamur. Protista ini bersifat heterotrof dan memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara merugikan atau menelan makanannya.
Protista mirip jamur ini dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu jamur lendir plasmodial, jamur lendir selurel, dan jamur air. Kingdom fungi. Fungi atau jamur merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil, sehingga bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Fungi memiliki sel yang bersifat eukariotik dan merupakan saprofit atau parasit, serta dinding selnya terbentuk dari zat kitin. Jamur juga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Definisi yang termasuk dalam kingdom fungi yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, sekarang apa sih Zygomicota itu? Zygomicota merupakan jamur yang menghasilkan spora seksual yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman yang disebut dengan zygospora. Memiliki hifa yang tidak bersekat dan bercabang. Contohnya adalah Rhizopus sp pada tempe. Nah, kalau Ascomycota merupakan jamur yang dindingnya selnya terbentuk dari zat kitin, memiliki hifa yang bersekat-sekat dan berintik banyak, memiliki askus atau kantung yang mengandung spora. Contohnya yaitu Ascomyces cerevisiae untuk membuat roti. Kalau Basidiomycota merupakan kelompok jamur yang memiliki tubuh buah, contohnya jamur merang dan jamur kuping. Nah, kalau yang terakhir, Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang tidak atau belum diketahui cara reproduksi secara seksual hingga disebut jamur tidak sempurna. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae terdiri atas semua organisme eukariotik, bersel banyak atau multiseluler, berklorofil. Dinding sel mengandung selulosa sehingga kuat dan bersifat autotrof. Kingdom ini dibagi menjadi tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Adapun tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan yang berpembuluh. 1. Tumbuhan lumut atau Birophyta merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat dan tempat yang lembab, misalnya permukaan batu, kayu, pohon, dan tanah. Kedua, tumbuhan paku atau Petridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang mempunyai daun, batang, dan akar sejati, tetapi tidak memiliki bunga. Kelompok tumbuhan paku memiliki ciri berupa daun muda yang menggulung. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji disebut juga Anitophyta atau tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan yang bersifat fotoautotrof, yaitu memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan berbiji diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya pelindung biji, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil dan berkeping 2 atau dikotil. Selanjutnya ada Kingdom Animalia. Kingdom Animalia terdiri atas semua hewan yang mempunyai sel eukariotik, bersel banyak, dan tidak memiliki dinding sel, bersifat heterotrof, dan dapat bergerak bebas. Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan tidak bertulang belakang, invertebrata, dan hewan bertulang belakang, yaitu vertebrata. Invertebrata mempunyai golongan hewan yang tidak mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Invertebrata dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Porifera merupakan hewan berpori dengan tubuh seperti spons, contohnya Spongilla. Coelenterata adalah kelompok hewan berongga dan memiliki tentakel untuk menangkap mangsa, contohnya ubur-ubur. 3. Vermes merupakan hewan yang memiliki tubuh lunak dan simetris bilateral, contohnya yaitu cacing pipih, cacing gilik, dan cacing beruas. Moluska yaitu hewan bertumbuh lunak, berlendir banyak, dan terbungkus mantel, contohnya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, dan tiram. Arthropoda merupakan hewan berbuku. Bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Tubuhnya diselubungi oleh zat kitin yang keras, contohnya capung, udang, laba-laba, kelabang, dan lipan. Adapun vertebrata yang memiliki tulang belakang. Tubuh hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 5 kelompok seperti berikut. 1. Pisces atau ikan, contohnya ikan mas, ikan arowana, dan ikan hiu.
2. Amphibia, hewan yang mampu hidup di darat dan di air, contohnya katak. Reptilia, hewan melata merayap, contohnya ular, kadal, biawak, dan buaya. Aves atau unggas, hewan yang tubuhnya tertutup bulu, contohnya ayam dan merpati. 5. Mamalia, hewan yang memiliki kelenjar memi, contohnya sapi, kambing, kuda, dan gajah.